Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setelah Nabi Yusuf alaihissalam kembali bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menyuruh mereka untuk datang kembali ke Mesir dengan membawa saudaranya yaitu Bunyamin, saudara kandung yang amat dicintainya. Kisah pertemuan Nabi Yusuf alaihissalam dengan Bunyamin ini cukup mengharukan. Beliau tak kuasa menahan air matanya ketika duduk berhadapan dalam satu meja. Bunyamin tidak tahu kalau orang yang berada di hadapannya adalah saudaranya yang pernah dikabarkan hilang saat remaja. Lantas, bagaimanakah kisah kelanjutan perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, saat anak-anak Nabi Yakub alaihissalam sampai di kerajaan Mesir, mereka menemui menteri Mesir yang tak lain adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan menunjukkan Bunyamin, saudara seayah mereka yang beliau meminta untuk membawanya. Mereka juga menyampaikan pesan terima kasih dari ayah mereka kepada menteri Mesir karena sudah memperlakukan mereka dengan baik. Mengetahui pesan tersebut, menteri Mesir sempat menangis. Beliau lalu memuliakan mereka, memberi mereka tempat istirahat yang layak, dan memberi hidangan berupa satu hidangan untuk 2 orang. Karena jumlah mereka 9, maka tersisalah Bunyamin sendiri menghadap satu hidangan. Ia lalu terkenang saudara kandungnya, Yusuf yang andai masih hidup akan menemaninya menghabiskan hidangan tersebut. Menteri Mesir sempat menyinggung bagaimana Bunyamin duduk sendirian. Mereka lalu menjelaskan bahwa sebenarnya Bunyamin memiliki saudara kandung, tapi telah meninggal. Menteri Mesir lalu menemui Bunyamin duduk menghadap satu hidangan. Hal serupa terjadi saat mereka tidur di malam hari. Menteri Mesir memberi mereka satu tempat tidur untuk 2 orang, dan Menteri Mesir menemani Bunyamin yang tidur sendirian. Tidur di sisi Bunyamin sampai pagi, Menteri Mesir dapat sedikit memperoleh obat kerinduan pada saudara kandungnya tersebut. Menteri Mesir sempat menanyakan anak-anak Bunyamin, lalu Bunyamin menjelaskan bahwa ia memiliki 10 anak perempuan yang nama mereka diambil dari nama saudara kandung Bunyamin yang sudah meninggal. Mendengar itu, Menteri Mesir pun terharu. Ia menawarkan diri pada Bunyamin untuk menjadi pengganti dari saudaranya yang telah meninggal. Bunyamin merasa terhormat mendengarnya. Namun ia mengatakan bahwa bagaimanapun juga, Menteri Mesir bukanlah anak dari ayah dan ibu Bunyamin. Mendengar itu, Menteri Mesir pun menangis. Beliau lalu merangkul Bunyamin dan memberitahunya bahwa ia adalah Yusuf, saudara kandungnya. Menteri Mesir lalu meminta Bunyamin agar tidak bersedih sebab perilaku saudara-saudaranya yang telah mencelakakan dirinya. Selanjutnya Nabi Yusuf memberitahukan juga kepada Bunyamin rencana terhadap saudara-saudaranya untuk menguji mereka apakah akhlaknya masih seperti dahulu atau sudah ada perubahan. Maksudnya supaya Bunyamin jangan terkejut bila nanti terjadi hal-hal yang dilakukan Yusuf alaihissalam yang terasa janggal baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya di tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri. Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, kamu kehilangan apa? Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku jamin itu. Mereka, saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini. Dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kamu dusta? Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim. Quran Surat Yusuf ayat 69-75. Nabi Yusuf menerima saudara-saudaranya sebagai tamu selama 3 hari 3 malam. Setelah selesai masa bertamu, bersiap-siaplah mereka untuk pulang kembali ke negerinya.
Sesudah karung-karung mereka diisi dengan penuh gandum dan bahan-bahan makanan lain yang mereka perlukan. Setelah berjabat tangan, meminta diri dari Yusuf alaihissalam, bergeraklah kafilah mereka menuju pintu gerbang ke luar kota. Tetapi sebelum kafilah sempat melewati batas kota, tiba-tiba beberapa pengawal istana yang berkuda mengejar mereka dan memerintah agar berhenti dan dilarang mereka meneruskan perjalanan sebelum diadakan pemeriksaan terhadap barang-barang mereka bawa. Para pengawal mengatakan bahwa sebuah piala gelas minum raja telah hilang dan mungkin salah seorang dari mereka yang mencurinya. Penggeledahan pun dilakukan oleh para pengawal. Barang-barang serta karung-karung diturunkan dari atas punggung unta, dibongkar dan diperiksa. Sejurus kemudian berteriaklah salah seorang pengawal dengan memegang piala di tangannya seraya berkata, "Inilah dia piala yang hilang." Para anggota rombongan terkejut sambil memandang satu dengan yang lain keheranan. Seakan-akan masing-masing bertanya di dalam diri sendiri, gerangan musibah apakah yang menimpa mereka ini? Bertanya pemimpin rombongan pada pengawal, dari mana mereka dapatkan piala itu? Mereka menunjukkan kepada salah satu bagasi, yang ternyata bahwa bagasi itu adalah kepunyaan adik bungsu mereka, yaitu Benjamin. Maka sesuai dengan peraturan, ditahanlah Benjamin dan tidak diizinkan pulang. Kemudian berangkatlah kafilah Yakub kembali ke tanah airnya dengan hanya terdiri dari 9 orang. Meninggalkan di belakang mereka kakak sulungnya, Yahudza, dan adik bungsunya, Benjamin. Setiba mereka di rumah hanya dengan 9 orang, dan menghadap ayahnya menceritakan apa yang telah terjadi pada diri Benjamin dan Yahuda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Yakub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf," dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa." Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Yusuf ayat 83-86. Sahabat Muslim, demikianlah kisah pertemuan Nabi Yusuf alaihissalam dengan adik kandung kesayangannya, yaitu Benjamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.